Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya saya sendiri Mustafa Kemal Saya Fajar Anugrah. dan satu teman lagi kita masih minum, namanya Handi, belum datang ke sini. Jadi sebelum itu mohon maaf kalau kami baru membuat video tugas UTS HSA atau harmonisasi sains dan agama. Karena deadline-nya itu bilangnya hari Selasa, tapi tidak tahu Selasanya kapan. Yang penting kita mengumpulkannya hari Selasa. Tidak hari Selasa. Selasanya itu kapan? Ketik kapan? Jamnya kapan? Ya, kita nggak tahu. Nggak tahu kapan. Dan kenapa kita bikinnya satu video ini untuk bertiga? Karena untuk meminimalisir terjadinya kengelekan otak atau kerumitan. Dan kerumitan juga memikirkan fisika yang nggak ada nggak ada hubungan. hubungannya sama sekali, ataupun HP-nya yang kentang, masuknya itu 15 menit dikali 4. Astagfirullah. Maksud saya itu 15 menit saja belum tentu. HP aja udah panas. Iya, maksudnya belum Coba tentu. nyalakan lampu rak. Pokoknya pakai Nggak usah. Nggak usah. Nah, ini nama Handi, perkenalan dulu. Hai, nama saya Dwi Handi Kartiko dengan NIM 20523099. Ya, jadi kita itu di sini mau bahas Nidal Kusam. ya, materi tentang Nidal Kusam Nidal yang Kusam. ada di HSA. Tapi itu hanya sebagian kecil saja karena HSA sendiri itu kan secara harfiah itu kan masuknya filsafat. Iya. Iya. Kalau bahasnya Nidal Kusam, masuknya biografi. Itu adalah sejarah. Tidak ada hubungannya sama filsafat. Sabar Mas. Sabar. Eh, Saya hanya membenarkan. eh, Kalau ada pihak yang tersinggung, ya salah Anda. Waduh. Dan satu lagi ya. Ya, boleh coy. Nidal Kusam itu referensinya Ibnu Rus. Ya, Ibnu Rus referensinya Al-Ghazali. betul. Al-Ghazali sendiri anti filsafat seperti Friedrich Nietzsche. Kenapa Anda mengambilnya yang Nidal Kusam, tidak Ibnu Rus sekalian ataupun ilmuwan muslim lainnya yang lebih terkenal seperti Ya, Al-Khwarizmi. Al-Farabi. mungkin itu sudah kuno kali Mas. Jadi yang dikasihnya itu yang ilmuwan Oh, yang modern. mungkin. Ya, Ya, tapi pemikiran orang modern atau ilmuwan modern itu malah mereka anti filsafat. Iya. Mengikuti Al-Ghazali. Ya, mungkin gitulah. Iya. Ini untuk perkenalan pertama itu memperkenalkan biodata singkat dulu. Nidal Kusam masih Iya. awal enggak? Nidal Enggak. Kusam itu lahirnya Di Aljazair. ya lahir di Aljazair. Aljazair. Ya, Afrika. Beliau lahir di Aljazair tanggal berapa? Tanggal 22 September. Bener nggak? 16 kayaknya, 16 atau 6. Oh, mungkin itu 30 September kan. Bukan. Oh, Pokoknya September. 9 September mungkin. 11 September 2001. Iya. Iya. Ya, seperti itu. Terus bapak beliau itu pernah menulis disertasi untuk S3 tentang Ibnu Rus sendiri. Makanya Nidal Kusam itu dalam bukunya itu kan punya ketertarikan terhadap siapa? Ibnu Rus ya. Ibnu Rus. Sedangkan Ibnu Rus sendiri referensinya Al-Ghazali. Al-Ghazali. Al-Ghazali sendiri anti filsafat. Hingga turunannya itu seperti Friedrich Nietzsche ya. Anti filsafat juga. Bukan malah bahas filsafat. Apalagi ada hubungannya dengan agama. Iya. Iya. Ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Benar. Apalagi, mohon maaf, jarang masuk. Sekalinya ngasih materi HSA tentang Nidal Kusam, Diulang-ulang lagi. diulang-ulang. Waktu saya tes lisan, kenapa pertanyaan yang pertama adalah apa itu fisika kuantum? Iya, kita ini pendidikan bahasa ya. Tidak. Yang dibahas itu, maksudnya yang disuruh kita bahas itu Nidal Kusam. Tapi kenapa waktu saya tes lisan, pertanyaan pertama, apa yang saya tahu dari fisika kuantum? Yang mana saya tahu? Yang saya tahu cuma film Ant-Man doang sama. Itu pun rumit. Sama Doctor Strange. Betul. Saya setuju. Ini ilmu bingung.
Ya ini ilmu juga sama ilmuwan nggak usah dibahas karena pernah dibongkar sama Schrödinger. Nah, Schrödinger meletakkan kucing ke dalam box dan boxnya itu ada racun. Disuruh jawab itu kucing udah mati atau masih hidup. nah sama itu seperti itu. Itu memang kasih paham aja. Bahkan pakai analogi yang paling mudah saja, kuantum itu nggak bisa dipecahkan. Kayak koin 500 ada Garuda sama Melati diputer kemudian disuruh ini bakal Melati atau Garuda. Ya nggak tahu, masih muter. Apalagi bahasnya di Dalgusom. Waktu ditanya kok fisika kuantum itu dari mana? Tidak masuk akal. Ini ilmu bingung. Tiap hari hafalannya satu di Dalgusom terus. Dan diulang-ulang terus untuk PPT itu ya, kita tuh nggak dapat manfaatnya dari PPT itu. Jangan begitu, kita mungkin bisa dapat manfaatnya. Kita jadi tahu Oh iya. mana dosen yang lihat dan mana yang tidak. Tapi tidak begitu. Tapi mohon maaf kalau Anda tersinggung. Ya tolong refleksi diri lah sedikit. Astagfirullah. Astagfirullah. Maksudnya oke lah kalau itu kemauan Anda. 3 SKS. Bayar UKT mahal-mahal. Cuma dapat matkul Yeping. Ya Allah. Sudah begitu hafal. Enggak Yeping Mas, enggak Yeping. Oh ya enggak Yeping, diem malah. Diem. Bisu. Malah kita jadi master limbat. 1 semester jadi master limbat, 3 SKS lagi. Dari mana duitnya? Saya sudah bayar. Malah ditinggal Medan. Astagfirullahaladzim. Sudah begitu malah tanya fisika kuantum. Memang Anda pernah membahas fisika kuantum, Pak? Saya itu waktu itu tertawa tapi terluka mendengar pertanyaan Anda. Tapi mohon maaf, tolong jangan tersinggung. Karena memang kesalahan Anda. Ya Allah, ya kita habis pikir. Kalau Mas Andi gimana? Ya kalau gitu. Menurut saya sih kita akan belajar harmonisasi ya Mas ya. Iya, Itu kan harmonisasi itu kan berarti kan harmonisasi itu kan berarti kesetaraan. Ada hubungan. Ada hubungan antara ya, keduanya. ada hubungan antara Ada keduanya. ilmu logika, ada ilmu spiritual, biar Harmonisasi. imbang. Ya harmonisasi sains dan agama. Nah itu sainsnya itu mana enggak? Kita kan enggak diajarin sainsnya Betul. juga. Malah belajarnya sejarah. Fisika bukan. kuantum. Fisika kuantum. Itu nggak Sejarah. dipelajari. Oh, iya, Sejarah aja nih Dalgusom, biografi. Bahasnya biografi. Kalau begitu memang mending beli bukunya saja. Berapa sih harganya? Tidak Oh. bisa ke sini. Satu bukunya itu tembus 400.000 400.000 karena impor dari UK. United Kingdom. Dan itu kita pre-order sebelum 40 hari, jadi lama, mahal juga. Kayak tahlilan ya 40 hari. 40 hari baru masuk ke Indonesia barangnya. Lama juga ya Mas. Ditambah PPN-nya naik 12%. 12%. Ya Waduh. la. Totalnya mungkin sama ekspedisi tembus 500.000. 500.000. Mending bayar UKT. UKT tapi nggak berguna. Iya, karena memang seperti itu. Kan ada hubungan seperti yang Mas Andi tadi bilang itu kan HSA atau harmonisasi sains dan agama itu ada hubungannya, keselarasan antara agama dan juga sains. Tapi kalau di kelas yang seperti ini orang yang mabok agama pun dengan orang yang mabok sains disatukan malah jadi mabok di Dalgusom. Sudah tidak mabok agama sama sains lagi, mabok di Dalgusom. Menurut Masnya gimana nih Dalgusom itu ilmuwan terkenal apa enggak? Nah ini yang unik. Kenapa tokoh yang diambil itu Nidal Gusom? Mungkin referensinya banyak Mas Nidal Gusom itu. Kalau referensinya banyak, ya Socrates juga banyak. Kan ada Plato Socrates, juga banyak. Plato, Aristoteles. Itu kan Malah langsung dari pusatnya. Ditambah yang anti filsafat justru lebih jenius kayak René Descartes. Betul. Atau mungkin Thomas Aquinas. Apakah Anda tahu Thomas Aquinas? enggak. Jadi kesan dan pesan Anda terhadap tokoh di Dalgusom itu gimana Mas? Kesan dan pesannya,
Ya pikir sendiri. Saya sudah muak. Ini ilmu gimana? Saya juga bingung. Masuk-masuk bahasnya Nidal Gusom pas tes lisan ditanya fisika kuantum. Itu saja sudah tidak masuk akal. Aduh. Duh. Gimana Dan sih? ini itu kita bahas tidak hanya Nidal Gusom karena sejatinya itu filsafat. Filsafat itu susah. Tidak Bahkan hanya kita aja belum tamat sampai ngelupas ke kulit airnya di matkul logical fallacy. logical fallacy, bayangkan. Kalau semester lalu kan ada yang namanya filsafat pendidikan. Itu masih mending lah. Ada filsafat-filsafatnya ya Mas Faisal ya sedikit. Ya walaupun tujuannya itu untuk pendidikan. Jadi untuk ya sebatas ilmu pembelajaran lah, pengajar kayak peserta didik gitu ya. Tapi ada sedikit yang bisa kita ambil kayak dari tokoh-tokoh filsafat sendiri kayak tadi. Sokrates. Iya ada. Socrates. Itu sama ada. satunya lagi yang terkenal Benjamin Franklin. Benjamin Itu Franklin. Benjamin Netanyahu bukan Mas? Itu Israel. bangsa Anda, Oh. bangsa Anda. Nah, ini itu harusnya itu lebih advance. HSA, harmonisasi sains dan agama. Saya padahal sudah expect sekali kelas ini itu menjadi kelas yang menyenangkan dan penuh Mengasihkan. dengan open, open mind. boleh ngeritik sepuasnya itu. Iya, karena ya memang intinya filsafat di situ. Itulah Gimana? kenapa kita bikin video juga harus berbarengan karena filsafat sendiri itu kan ilmu yang mengajari kita tentang apa namanya Kita tidak boleh mencerna informasi bulat-bulat. mentah-mentah. Dan Mentah-mentah. juga kita juga harus berdiskusi terlebih dahulu. Ini Karena itu filsafat. yang namanya moral sama kebenaran itu tidak selalu absolut. Iya. Nah itu hasilnya itu pemikiran filsafat, merenung lalu memikirkan. Seperti Nabi Ibrahim disuruh nyembah patung dia nggak mau. Ya karena dia berfilsafat. Karena dia berfilsafat. Mana mungkin patung bisa nyelamatin umat manusia? Nggak mungkin. Sedangkan manusia yang membuat patung sendiri. Patung Kan apa, seperti Mas? itu. Lata dan Uzza, ya kan? Nggak, Lata bukan, dan Uzza. soalnya itu zaman Babilonia. Oh. Iya, zaman Babilonia. Intinya patung lah. Minyak patung. Kalau patung Inilah- Nidal Gusom ada nggak Mas? Ya nggak tahu. Nggak Ya tahu. mungkin ada situ di depan FTIK. Karena nanti saya buat patung Nidal Gusom. Di meja itunya kali Mas. Ada patung Nidal Gusom. Inilah kenapa kita bikin kelompok karena agar saling membuka Pikiran. iya dan juga memberikan pendapat satu sama lain. Jadi Iya benar. belajar bagaimana caranya kita menghargai pendapat orang lain, Betul. terus melihat sudut pandang pemikiran orang lain dan juga bagaimana cara menanggapi pemikiran orang lain. Betul. Saya tidak pernah benci terhadap seseorang. Yang saya benci itu opininya, pemikirannya. Opini sama perilaku, bukan Iya, bukan orangnya, bukan orangnya. bukan personalnya. Jadi Bukan mohon personal. maaf kalau video ini nanti bisa apa namanya menyakiti hati seseorang. Dolar kuning. Iya, menyakiti hati. Dolar kuning. Tentu saja ya dolar kuning nggak bakal ada AdSense. Nggak akan nggak ada. Kalau ada AdSense ya nggak apa-apa. Kalau Nanti- ada api pasti ada asap. Nah, Wah kebalik. Oh. Kalau ada asap, Pasti ada Nidal Gusom. oh. Jadi kita ini bikin video ada 4 sesi ya. Iya. 14 menit kali 4. Bayangkan. Kita mau bahas apa kayak gitu? Berapa menit? Ini baru mau 15 menit. Ini menit ke-14. Bayangkan kalau misalkan HP-nya itu HP kentang, apakah nggak repot Iya. anak-anaknya? Iya, itu bukan permasalahan utama. Oh, Maksudnya 15 menit saja kita itu sudah buang-buang banyak waktu. wasting time. Iya. Kok dikali 4? Kalau diproduseri Netflix nggak apa-apa, Nggak kita dapat apa-apa. uang. Iya, dapat royalti lah minimal. Ini temanya itu pakai topi itu apa Mas? Ini saya ini kan harmonisasi sains dan agama. Ini topi memang tidak beragama, cuma simbolik sebuah agama gitu. simbolik Nidal Gusom gitu. Simbolik agama Nasrani ya karena ini ada hubungannya. Nah ini juga ini harmonisasi sains dan agama itu kan tidak hanya agama Islam Ya,
tapi semua agama. Oke, kita lanjut di sesi yang berikutnya. Ini Ya. sudah 15 menit. Oke.